Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jonet Sugondo, pengusaha restoran dengan nama Kampung Steak. Sudah 15 tahunan di Surabaya ini. Untuk menjadi seperti sekarang ini tidak semudah seperti yang dibayangkan sama orang-orang ya. Kalau mau melihat perjalanannya harus kita tarik dulu sebelum Kampung Steak ada. Jadi saya bermula awalnya pun juga bukan pengusaha, saya juga pekerja aja. Saya bekerja pertama kali di sebuah rumah hiburan di Solo. Selepas lulus dari kuliah manajemen di salah satu perguruan tinggi di Solo, sebetulnya cita-citanya itu ingin menjadi pegawai bank gitu Pak. Jadi melihat seorang pegawai memakai baju yang rapi, pakai dasi, berangkat pagi, pulang sore itu kepengen gitu. Tapi ketika saya sudah lulus, saya melamar kerjaan ke sana, tidak ada yang di satu bank ke bank yang lain, perusahaan satu yang lain juga tidak ada yang diterima. Jadi akhirnya saya sebagai batu loncatan saya mencoba untuk bekerja di suatu rumah hiburan di Solo, tempatnya diskotik ya. Kerjaannya pun juga dari bersih-bersih lantai, terus nyuci lap, ngelap meja kursinya juga, membersihkan kamar mandinya juga. Jadi dari awalnya pun juga sebagai istilahnya tenaganya serabutan, apa aja dikerjakan gitu. Saya di hiburan dari istilahnya cleaning service itu saya meningkat menjadi waiter. Dari waiter terus meningkat lagi menjadi bartender. Di bartender itu saya mempelajari semua jenis minuman. Jadi ya tiap hari, tiap malam itu ya berkenalannya sama minuman-minuman itu. Mungkin ya karena tuntutan profesi, jadi paling enggak saya juga mencicipi minuman-minuman itu gitu loh. Di diskotek itu lumayan lama saya, kira-kira ya 3 tahunan. Tiap malam, tiap hari, berangkat jam 9, pulang jam 3, sampai rumah udah capek, saya tidur sampai kelewatan sholat subuhnya. Bangun-bangun nanti udah siang. Seperti apa? Kita kerja tuh hanya dari rumah ke tempat kerja, selesai pulang gitu aja tiap hari. Saya pikir kok kehidupan gini nggak enak gitu ya, tidak normal istilahnya. Dan juga hasil yang didapat pun saya rasa dulu gajinya saya sama uang tipnya dari tamu itu lebih besar daripada tip yang diterima saya itu lebih besar daripada gajinya yang diterima gitu loh. Jadi dulu tuh saya dapat gaji kira-kira bekerja tuh tahun-tahun 98, 99. Gaji saya tuh dulu sudah 1 jutaan, tapi tipnya tuh bisa 1,5, bisa 2 juta gitu loh. Jadi tahun segitu bisa dapat uang istilahnya ya segitu banyak, udah mewah banget gitu loh. Saya tiap bulan, tiap hari, setiap habis terima gajian tuh bisa istilahnya foya-foya. Berjalannya waktu saya ketemu istri saya dulu juga seorang penyanyi di restoran ya. Jadi setelah itu kita menikah, punya anak. Jadi mulai dari itulah mungkin titik balik saya harus memberikan nafkah yang halal kepada keluarga saya. Jadi hasil yang segitu banyak pun selama 3 tahun itu tidak ada wujudnya. Kelihatannya hasilnya gede tapi habis gitu aja. Nah terus ketika udah menikah kami berpikiran, karena punya pengalaman, istri juga pernah kerja di restoran, terus saya juga udah bisa ngeracik minuman. Akhirnya kita punya pikiran untuk membuka suatu restoran juga. Awalnya kita buka restoran itu
tidak seperti yang dibayangin orang-orang ya. Kita ngemper di kaki lima karena dulu tidak ada modal. Kita hanya bisa beli peralatan masak itu yang sederhana saja, dan juga awalnya pun juga hanya meja untuk makan kita hanya bisa ada 6, itu pun yang 2 itu kita minjem dari yang punya rumah. Jadi kita buka itu di ya seperti halaman rumahnya orang begini ini. Kebetulan dia di pinggir jalan. Dia kalau pagi sampai sore itu jualannya, dia buka usaha job mobil ya. Jadi ketika sore sampai malam itu kita pergunakan. Jadi karena kita tidak bisa menyewa, kita dengan sistemnya itu kerjasama. Jadi maksudnya kerjasama bagi hasil gitu loh. Ya kita ini aja, kita niatin aja bahwa usaha ini kita mulai dengan niat yang baik supaya kita bisa mendapatkan rezeki yang halal, jadi bisa memberi nafkah anak-anak dan keluarga dengan nafkah yang halal, yang jadi usaha kita juga bisa diridhoi Allah.